akan mewawancarai bersama Kak Lili sebagai owner dari Raffi Craft, sekaligus pemilik bisnis ini ya Kak. Iya. Nah, jadi itu kayak hand lettering gitu, ini produk yang dijual. Saya mulai wawancara ya Kak. Iya. Pertama, pencapaian seperti apa yang Kakak ingin dapatkan melalui usaha ini? Seperti apa ya? Pengennya itu usaha ini kan awalnya saya sendiri dibantu dengan suami. Pengennya kedepannya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Selama ini belum bisa karena ini baru, belum bisa mempekerjakan orang lain. Karena ini kan butuh skill banget ya. Pengen dibantu sama orang tapi bantu nulis juga belum bisa, paling bisa bantu packing. Pengen memberi kebermanfaatan untuk orang banyak. Sementara baru ada reseller yang bantu ngejualin ini. Kalau reseller itu kan dapat komisi lumayan, mereka dapat tambahan 2 gitu dari bisnis ini. Lalu menurut Kakak apa arti sukses itu dan bagaimana mengukurnya? Wah, ini pertanyaan yang sangat filosofis sekali. Sukses itu menurut saya tidak soal materi sebenarnya. Mentang-mentang kita uangnya banyak terus sukses, sebenarnya enggak itu. Tapi menurut saya sukses itu seberapa banyak kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang dalam hal kebaikan ya. Iya. Agar orang ketika lihat karya kita itu jadi termotivasi untuk bisa melakukan hal yang sama. Oh, aku bisa kayak gitu. Oh, aku bisa berkarya seperti itu sih. Lebih ke situ, lebih ke kebermanfaatan untuk orang. Kalau nanti suatu saat saya sudah merasa udah bermanfaat untuk orang banyak belum ya? Oh, mungkin sukses itu seperti ini. Tapi sukses itu perjalanan kan sebenarnya, bukan tujuan. Kadang tolak ukur menurut orang satu sukses tuh yang begini, tapi menurut kita sukses tuh beda gitu. Menurut kamu sendiri sukses itu apa? Ya, bisa berprestasi gitu. Iya, masih kayak gitu sih sejauh ini, kayak punya prestasi terus keberhasilan yang sesuai yang dia capai gitu. Terus apa yang dibutuhkan dalam proses mencapai kesuksesan Kakak? Untuk mencapai kesuksesan itu butuh banyak hal. Kita butuh ikhtiar dalam bentuk usaha. Ya, kita bekerja, kita berusaha, kita bikin bisnis segala macam untuk mencapai kesuksesan itu. Tapi harus dibarengi dengan ikhtiar doa. Karena doa itu juga ikhtiar juga, nggak hanya pasrah, tapi doa itu bentuk ikhtiar kita secara spiritual. Iya. Gitu. Ya, usahanya yang kenceng, doanya yang kenceng, cari relasi sana sini untuk mendukung usaha kita. Ya. Lalu bagaimana kondisi usaha Kakak sekarang? Kalau sekarang aku lebih slow but sure. Perlahan tapi pasti, walaupun progresnya pelan, tapi yang penting ada progres gitu. Aku nggak terlalu yang ambisius. Oh, omsetku harus sekian. Oh, tahun aku harus untung sekian. Kayaknya nggak terlalu gitu. Yang penting jalan, yang penting berprogres gitu. Jadi kayak naik anak tangga itu pelan-pelan, step by step, tapi terus maju kayak gitu. Misalnya kakak ikut pelatihan, ikut kayak tahu dari Raffi Craft dari UKM Indonesia ya, katalog UMKM ya. Nah, itu kan kayak proses seleksi kan. Jadi yang daftar ke situ diseleksi, dikurasi, yang lolos kemudian dipromosikan oleh UKM Indonesia. Kemarin juga alhamdulillah lolos. Jadi ikhtiarnya ya ikut-ikut kayak gitu, komunitas, pelatihan, selain dapat ilmu banyak, dapat relasi juga. Terus produk kita juga sama UKM itu dipromosikan gitu, alhamdulillah dapat ilmu banyak lah. Oke. Dari membuka usaha, dampak apa yang didapatkan oleh Kakak? Kalau saya sendiri ya, sebenarnya dulu awalnya belajar hand lettering tidak meniatkan untuk usaha sebenarnya. Karena awalnya untuk menyalurkan hobi aja. Karena suka gambar, terus suka coret-coret,
tapi kok ada lama-lama ada peminatnya, ada yang beli, terus lama-lama kok orderannya tambah banyak gitu. Ya udah sekalian aja nyemplung dibisniskan. Ini dulu awal-awal cuma untuk iseng-iseng, cuma Mbak bikin kayak gini tak kasih gratis ke orang-orang. Misalnya buat kado nikah, ada temen yang wisuda, ada temen yang nikah, kakak bikinin terus tak kirimin buat kado gitu. Terus aku posting di Instagram. Karena sering posting itu orang jadi tertarik, Mbak ini berapa? Dulu kan nggak tahu, ini tak kasih harga berapa ya udah tak hitung-hitung sederhana aja, ketemu harga baru berani untuk menjual. Ya, awalnya iseng-iseng, kemudian menghasilkan, ya udah sekalian nyemplung. Kalau dampak buat saya selain self healing, karena kan nulis kayak gini kayak stress release gitu loh, menghilangkan stres daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan, mending berkarya dan itu bisa menghasilkan uang. Dampak buat saya menghasilkan uang dari rumah. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha kakak sehingga dapat sampai ke titik sekarang ini? Faktor itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal kalau dari aku sendiri, kadang kan ini ya, karena ini pekerjaan seni, kadang untuk membuatnya mood tuh harus bagus. Jadi misalnya lagi sebel, lagi bete itu nulis pasti jelek, terus harus tak tinggal dulu. Itu faktor internal. Kalau lagi orderan banyak tuh pasti capek banget. Iya sih. Capek banget, jadi kadang aku belum bisa memanage diriku. Kadang misalnya harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga, terus pekerjaan ini. Kadang kita ada project take video di luar, itu harus minta-minta bagi waktu. Kadang kalau lagi antrian banyak itu customer kak udah jadi belum? Aduh maaf ya kak, ini antrian lagi banyak gitu. Itu faktor internal, lebih ke manajemen waktu sama manajemen diri aku sendiri. Kalau dari eksternal, aku ini sih lebih ke customer aja sih. Kadang aku bete tapi nggak boleh bete. Customer yang mintanya aneh-aneh, kak ini kak dulu pernah karena ini tulisan tangan kan nggak bisa di delete kayak komputer ya. Iya. Dulu kakak pernah bikin udah jadi, udah tertempel semua, tinggal packing. Terus customernya komplain, kak itunya geser sedikit bisa nggak? Tulisannya geser sedikit bisa nggak? Kayak gitu. Ini nggak bisa kak, gimana? Aduh, aku tadi requestnya ininya tuh di bawah segini. Jadi mau nggak mau aku ngurus ulang semua. Harus dibongkar dan mulai dari awal. Ya itu, ya Allah. Ini karena saking bagusnya dikira pimpinan kali kak. Iya ya Allah. Bisa minta digeser. Kadang kayak gitu faktor eksternal ya. Selain faktor customer, faktor supplier juga mempengaruhi. Kadang cari supplier gampang-gampang susah sih. Ini dulu awal-awal belum nemu supplier yang cocok tuh nyoba-nyoba dulu. Misalnya beli satu kayak gini, oh kok kayunya kurang bagus, terus beli di toko lain. Terus ini, oh kok kadang kayu stoknya habis padahal lagi ada pesanan kayak gitu. Tapi kalau faktor eksternal kayak gitu kendalanya. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan kakak dalam usahanya untuk saat ini dan seperti apa hasilnya? Usaha untuk mencapai tujuan tadi pastinya ikhtiar usaha dan ikhtiar doa. Tapi untuk hasilnya seperti apa, yaitu manusia cuma bisa bertahan, hasilnya Allah yang ngasih. Karena masalah rezeki itu benar-benar misteri, iya kan? Kita tiba-tiba bulan ini omset banyak banget, terus bulan depan tiba-tiba ngedrop. Padahal kita usahanya sama, promosinya juga sama, tapi lagi-lagi rezeki balik lagi ke yang ngasih. Gitu. Iya. Oke. Dari kondisi usaha saat ini, apa yang dapat dipelajari untuk masa depan usaha kakak? Kondisi saat ini ya lebih ke ini sih, terus berjalan aja, jangan berhenti. Kadang tantangannya itu kita ada kebosanan, kejenuhan. Ya kok aku capek banget ya nulis kayak gini. Hasilnya juga nggak serap berapa, tapi kok capek. Kadang seperti itu, tapi kita nggak boleh, harus terus berinovasi. Ini bisnisnya harus terus berlanjut, nggak boleh berhenti. Harus sampai pada titik segini
karena misalnya levelku baru segini, jangan sampai berhenti, harus sampai ke level ini gitu, dari omsetnya ya, dari kebermanfaatannya, dari apa, dari popularitasnya mungkin gitu. Lalu adakah permasalahan yang sedang dihadapi sekarang? Permasalahan aku lebih ke manajemen SDM mungkin ya. Sekarang kan sementara aku kerjakan sendiri dengan dibantu suami, kadang aku kewalahan. Aku lagi cari formula atau lagi cari cara gimana pekerjaanku bisa selesai lebih cepat dan biar orang lain tuh bisa bantu di bagian mana gitu, mungkin di bagian packing. Karena kan pengennya kan kita usahakan terus berkembang, nggak mungkin dong aku sendiri terus. Pengennya ya ada yang bantu lah, asisten kayak gitu. Nah itu permasalahanku, masih cari cara untuk manajemen SDM, manajemen apa ya, sumber daya manusia biar ada yang bisa bantu. Oke. Apa langkah pertama kakak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kapan akan memulainya? Sampai saat ini aku masih sering ikut pelatihan, ikut workshop terkait dengan wirausaha, terkait dengan skill letteringku, aku harus terus ningkatin. Ya semoga ya, terus aku belum bisa apa ya mengatasi itu sekarang, tapi nanti mungkin lama-lama bakal dapet jalannya. Semoga. Amin. Adakah kendala atau penghalang bagi kakak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Penghalangnya dari aku sendiri sih, kadang malesnya itu loh. Kadang mager, kadang kalau ikut-ikut workshop kadang rajin, kadang juga males kayak gitu. Padahal kan bagus ya. Iya. Sekarang untuk pengembangan kakak pengen ini sih, bikin channel YouTube, kayak bikin workshop tutorial gitu loh, hand lettering. Selama ini banyak yang nanyain, kak ada ini nggak tutorialnya? Kan kadang aku nge-share di Instagram kayak tutorial hand lettering gitu kan, itu aja sampai ada yang minta les private. Jadi aku lesin berapa orang ya, udah 4 orang kayaknya les private hand lettering. Jadi dia benar-benar pengen belajar hand lettering kayak gitu. Karena ada orang dari Kudus, dia jauh-jauh ke Semarang pengen belajar kayak gitu, tapi bisanya kan cuma 1 kali pertemuan. Kalau sekarang masih proses kursus itu orang Banyumanik, orang Serondol itu aku setiap minggu ke rumah dia pengen bisa nulis kayak gini. Kayak gitu sih. Dan ke depannya pengen bikin workshop secara profesional, terus bikin channel YouTube isinya tutorial biar banyak orang yang bisa. Karena banyak yang nge-DM tanya kursusan. Oke. Menurut kakak, perlukah adanya dukungan dalam menghadapi masalah yang saat ini dihadapi? Lalu bagaimana mendapatkan dukungan tersebut? Dukungan pasti butuh banget, support system ya. Sementara dukungan aku dari suami itu full. Jadi misalnya COD itu kemana-mana dia yang nganter. Misalnya beli apa dia yang nganter. Dia kayak Gojekku. Terus apa lagi ya? Follower dari Instagramku juga itu suatu bentuk dukungan, karena misalnya aku nge-share apa gitu banyak yang like, terus banyak yang nanya gitu kan, merasa dihargai gitu loh, merasa oh karyaku ada yang mengapresiasi ya kayak gitu. Dulu awal-awal juga gitu, awal-awal belajar hand lettering ini ya masih jelek kan tulisannya tuh, orang-orang ya mau aja tak bikinin tulisan walaupun masih jelek. Bagus gitu padahal masih jelek. Itu jadi penyemangat gitu, jadi support, oh bisa nih dikembangkan nih, bisa. Terus support sistem dari orang-orang sekitar, dari keluarga juga support, oh bagus ya, terus pada pesen, pada mau promosikan gitu, support dari teman-teman dan dari keluarga, terutama dari suami itu sangat penting banget. Lalu adakah rencana atau alternatif untuk mengembangkan usaha kakak saat ini? Pasti mengembangkan, pasti pengennya nih jadi besar, pengennya customernya lebih banyak, resellernya juga lebih banyak, pengennya lebih dikenal di Semarang, karena
baru survei-survei sih, maksudnya yang di Semarang jarang banget yang bikin kayak gini. Ini kan perpaduan, kalau kakak nilai sendiri ya, perpaduan antara hand lettering ditambah dengan bunga-bunga, ditambah dengan ini emas mini gold, kayaknya masih jarang. Banyak Iya orang yang bikin frame kayak gini tapi print-printan, Iya. tulisannya ke print-print. Banyak yang bikin mini gold juga print-printan, banyak yang bikin frame misalnya iya hand lettering ada yang bikin, cuma ya hand lettering aja, cuma frame 2 dimensi aja gitu. Oh iya. Mau kan tak padukan semua apa yang aku bisa gitu. Dan alhamdulillahnya dulu sejak gabung di reseller mini gold tuh penjualan semakin meningkat sih, Alhamdulillah. karena ada nilai plusnya. Iya. Walaupun lebih mahal tapi kan nilainya jadi lebih tinggi kalau ada emasnya gitu. Oke. Terakhir, keuntungan apa yang didapat apabila rencana tersebut dapat berhasil terlaksanakan? Keuntungan pribadi ya, atau kalau keuntungan pribadi semoga omsetnya tambah banyak. Amin. Kalau omsetnya tambah banyak pastinya kan profitnya tambah banyak. Iya. Itu kalau untuk pribadi, tapi pengennya lebih banyak menginspirasi orang sih. Kita bisa berkarya loh dari rumah, apalagi era sekarang apapun bisa diupload, apapun Iya. bisa di-share, siapapun bisa tahu karya kita gitu. Pengennya lebih banyak menginspirasi orang. Terima kasih, Kak. Soalnya kan prosesnya lama ya. Iya. Dulu masih jelek banget tulisannya, sekarang udah lumayan bisa terlihat. Berarti sampai sekarang udah 3 tahun lebih. Kalau waktu nulisnya itu jiplak atau pure tangan? Pure tangan. Pure tangan. Dulu awal-awal pas masih belajar itu masih niru gitu, tapi lama-lama kan hafal sendiri. Waktu belajarnya membutuhkan 3 tahun. Dulu sering lihat-lihat YouTube. Yang juara itu apa namanya, kebanyakan makanan. Yang saya cuma 30% kan. Ini produkku ada 2 jenis, figura 2 dimensi sama 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kayak gini kan dikasih bunga-bunga. Kalau yang 2 dimensi tulisan aja. Lihat kan di Instagram? Iya. Kayak gitu. Nah, aku bikinnya kan sesuai order, jadi kalau pas nggak ada order ya nggak ada stok buat dipajang. Misalnya ada yang kesini, dulu pernah dari
buat bunganya itu bunga asli atau Ini bunga artificial, bunga palsu. oh, bunga palsu? Kadang pakai dry flowers, bunga kering, sesuai request customernya. Kalau yang itu yang kering itu ngeringin sendiri atau udah pesan beli langsung? Banyak kayak jual dry flowers. Ada juga yang ngeringin sendiri tapi ini lama. Ngering itu kan 2 minggu minimal. Praktis beli. Sekali bikin satu frame tray kayak gini sampai 3 jam. Mulai dari nulisnya, tata bunganya, sampai packingnya. Yang 2 dimensi cepat. Kartu ucapannya juga nulis sendiri. Jadi semuanya nanti dipisah. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Lil. Semoga kisah perjalanan bisnisnya, usahanya bisa menginspirasi kita. Dan semoga impian kakak bisa kesampaian semua ya kak. Amin, amin. Terima kasih. Nah, ada mau promosi gitu ya? Oh iya, buat teman-teman yang mau kirim kado buat temennya, kado wisuda atau kado temennya ada yang merit atau ada yang ulang tahun, bisa banget pesen. Nih hand lettering, bisa dikasih bunga-bunga seperti ini, bisa dikasih emas juga. Pokoknya semuanya pakai tulisan tangan, nggak ada yang di print. Jadi otentik banget, original. Follow ya Instagramnya Rahfi Craft. Thank you. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.